Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 2003 bertarung tanpa ampun. Menyerah. Sudah terlambat. Tatapan mata Thomaskin sangat dingin dan senyumannya sinis. Ini bukan permainan anak-anak. Karena Anda ingin memberiku pelajaran, maka aku pun ingin Anda membantuku mempublikasikannya. Tidak ada yang meragukan kecepatan Thomaskin. Meskipun menghadapi permohonan lawan, Thomaskin tetap ingin menunjukkan kekuatannya pada semua orang. Jika tidak bertindak sekarang, harus tunggu sampai kapan? Thomaskin bukan orang yang bisa diganggu sembarangan. Dia sudah bersiap bertarung sejak awal, karena Yun Zekyu bersikeras ingin bertarung dengannya. Maka dia harus membayar harganya. Apakah dia pikir, aku Thomaskin, adalah orang yang bisa ditindas sembarangan? Jika datang dan pergi sesuka hatinya, bukankah ini sangat tidak menghargaiku? Elni baru berhenti setengah bulan, dan sekarang kembali menyerangku. Karena itu, aku harus menunjukkan ketegasanku. Meskipun Yun Zekyu sudah melangkah mundur sejauh mungkin, namun jurus Thomaskin telah keluar, dan tepat mengenai di depan dada Yun Zekyu. Pak! Begitu jurus ilu mengenainya, Yun Zekyu merasa dadanya seperti dipukul oleh batu, sangat menyakitkan. Bahkan organ-organ dalamnya pun bergemetar hebat, seolah menderita siksaan yang tidak manusiawi. Rasa sakit semacam ilu sangat mengerikan. Langkah Yun Zekyu termundur dengan cepat, ekspresinya penuh keheranan dan amarah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Thomaskin akan begitu kuat, dan Dela lebih tidak menyangka bahwa Thomaskin sama sekali tidak memiliki etika bela diri, karena tetap memilih menyerangnya meskipun dirinya sudah menyerah. Kakak seperguruan Kyu. Apakah kamu baik-baik saja? Kakak seperguruan Kyu. Semua orang bergegas memapah Yun Zekyu. Yena Ling sangat senang, dia tidak menyangka bahwa Thomaskin begitu kuat, sampai melukai Yun Zekyu. Yun Zekyu sudah lama menahannya, namun pada akhirnya dia tetap tidak tahan dan menyemburkan darah, wajahnya muram, kakinya gemetar, nyaris tidak bisa berdiri kokoh. Kuat, sangat kuat, meskipun Yun Zekyu memiliki dendam terhadap Thomaskin, tetapi harus diakui bahwa Thomaskin sangat kuat, ini tidak perlu diragukan lagi. Awalnya Yun Zekyu ingin membangun posisinya di hati para 3 generasi murid, tetapi malah berbalik dengan kenyataan. Thomaskin yang baru lulus Master 8 Nadi belum lama ini ternyata begitu susah dilawan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Thomaskin, apa maksudmu? Kakak seperguruan Kyu sudah mengaku menyerah, kenapa kamu masih menyerangnya? Benar, apa maksudmu? Kakak seperguruan Kyu hanya ingin mengujimu, tetapi kamu malah menyerang kakak seperguruan Kyu dengan kejam. Kami telah berlatih bertahun-tahun di Gunung Kunlun, dan belum pernah bertemu dengan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Thomaskin, segera minta maaf pada kakak seperguruan Kyu kami, kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu begitu saja. Semua orang memelototinya, menatap Thomaskin dengan tidak senang. Kakak seperguruan Kyu kalian tidak akan mati. Ini hanya cedera kecil bagi mereka yang berlatih bela diri. Yena Ling tersenyum. Yun Zekyu hampir kembali memuntahkan darah. Kalau begitu, apakah kalian juga ingin bertarung denganku? Silahkan, kamu dulu, atau kamu yang duluan, kata Thomaskin sambil menunjuk kedua orang di sebelah Yun Zekyu. Sontak semua kakak laki-laki seperguruan tercengang dan saling berpandangan. Tentu saja tidak ada yang berani bertarung dengan Thomaskin. Yun Zekyu saja kalah, apalagi mereka. Jika mereka melawan Thomaskin, bukankah itu sama dengan mencari mati? Katamu ingin menguji, katamu tidak akan memberi ampun, lalu sekarang kamu menyalahkan orang lain atas kekalahanmu sendiri. Thomaskin terus menggelengkan kepalanya sambil tersenyum hina. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Thomaskin, mari kita tunggu dan lihat, kata Yun Zekyu sambil menggertakkan gigi.
Bab 2004 Kekhawatiran Leticia. Yun Ze-kyu pergi dengan wajah malu, dan saat ini semua orang sangat hormat serta takut pada Thomas Kin, karena mereka tidak tahu siapa lagi yang harus mereka cari untuk melawan Thomas Kin. Bahkan Master 8 Nadi seperti Yun Ze-kyu saja kalah di tangan Thomas Kin. Karena itu, sepertinya tidak banyak dari 3 generasi murid Gunung Kunlun yang berani menantang Thomas Kin lagi. Bagaimana? Aku tidak mengecewakanmu, bukan? Paman seperguruan. Kata Thomas Kin sambil tersenyum. Ye Na-ling memberinya tatapan kosong. Dia tahu bahwa Thomas Kin sedang menyombongkan diri. Ternyata kamu sudah menyiapkan cara untuk menghadapi Yun Ze-kyu ini, dan ternyata aku telah sia-sia mengkhawatirkanmu, Ye Na-ling mendengus dingin. Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Tenanglah paman seperguruan, aku bisa menghadapinya. Thomas Kin bersandar di dinding batu di sampingnya dan mengangkat kakinya. Sebenarnya inilah hasil yang diinginkan Thomas Kin, dia akan merasa bosan jika tidak ada yang datang untuk menantangnya. Hanya dengan ketika lawan terus bergerak dan menantangnya lah, dia baru dapat terus-menerus menemukan kekurangannya sendiri dan meningkatkannya. Meskipun Yun Ze-kyu tidak sekuat yang dia bayangkan, namun karena Yun Ze-kyu dia akhirnya bisa menampilkan kehebatan tapak Chong Su dirinya. Jurus telapak tangan yang diajarkan guru kepadanya memang sangat kuat. Tapak Chong Su dapat dianggap sebagai rahasia Gunung Kunlun, dan dapat dianggap sebagai jurus terhebat, namun tidak mungkin dapat digunakan tanpa Master 8 Nadi. Thomas Kin merasakan kekuatannya semakin sempurna saat ini, ditambah dengan jurus tapak Chong Su, dia telah mencapai di titik penyatuan 8 nadi, dan sekarang dia bisa disebut sebagai Master. Thomas Kin tahu bahwa dirinya sama sekali tidak perlu keluar mencari lawan, karena pasti akan ada orang yang datang untuk menantangnya, sampai orang itu tidak bisa bergerak. Aku mau pergi istirahat, ini sangat melelahkanku. Thomas Kin menguap dan menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia akan kembali ke gua untuk beristirahat, sesosok cantik muncul di depan Thomas Kin. Kamu, ada apa kamu datang kemari? Thomas Kin tidak menyangka bahwa orang yang datang adalah Leticia Ye, dan Leticia Ye tampak sangat cemas, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Leticia, kenapa kamu kemari? Ye Na-ling mengerutkan kening. Leticia Ye termasuk salah satu teman dari sedikit temannya, meskipun kedua orang ini memiliki hubungan senior-junior, namun mereka tidak pernah menciptakan jarak hubungan tersebut. Ye Na, kamu juga di sini. Leticia Ye menatapnya dengan heran, dia tidak menyangka bahwa Ye Na-ling bersama Thomas Kin, tidak akan ada masalah di antara kedua orang ini, bukan? Ini juga yang dipikirkan oleh Ye Na-ling. Leticia Ye yang cemas, tampaknya sangat mengkhawatirkan Thomas Kin. Kedua wanita itu sedikit menyipit, dan mereka tampaknya memiliki pemikiran yang tak terlukiskan. Aku merawat Thomas Kin belakangan ini. Ye Na-ling tersenyum canggung, bahkan hampir membuat Thomas Kin tertawa. Tentu saja Thomas Kin tahu bahwa Ye Na-ling sengaja tinggal di sini karena dia menyukai dirinya sendiri. Sejujurnya, bagaimana mungkin Thomas Kin tidak menyukai gadis cantik seperti itu? Tetapi sekarang dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkan hubungan-hubungan tersebut. Lalu, ada apa kamu mencari Thomas Kin? Ye Na-ling pun memandang Leticia Ye. Dia selalu merasa bahwa Leticia Ye juga datang dengan persiapan. Kedua wanita ini saling waspada. Mereka dulunya adalah sahabat, sekarang mereka malah saling menebak pikiran masing-masing. Sepertinya ayahku meminta kakak pertama seperguruanku untuk menyerangmu, Thomas Kin, kamu tidak boleh menanggapinya, kamu bukan lawannya. Kata Leticia Ye dengan serius, dia tampak sangat mengkhawatirkan keselamatan Thomas Kin. Apa maksudmu Sam Ouyang sudah bebas? Ye Na-ling pun menatap Leticia Ye dengan heran. Sam Ouyang adalah murid nomor 1 Haris Ye, juga merupakan seseorang yang paling berbakat dan terkuat, dan orang yang dapat menempati peringkat 5 besar dari 3 generasi murid dalam retret terakhir. Namun mengenai seberapa kuatnya, tidak ada satupun dari 3 generasi murid yang berani menantangnya. Kali ini, sepertinya dapat masuk peringkat 3 besar.